3. Tepuk tangan boleh nggak? Ya, tepuk tangan dulu, boleh deh. Ya, dah. Seperti sungai kasihnya, seperti sungai kasihnya, seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Tak berubah selama-lamanya, tidak berubah. Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Yuk. Dah. Besok aja deh jam 8. Nah, ini ya, saudara, nih ruangan di mana kaca-kacanya ini, aduh indah banget ya saudaraku. Langsung gunung nih. Indah banget ya, saudara. Ini ruangannya, kita bisa buat sharing-sharing ya. Luas sekali ruangannya ya. Saudara bisa sharing-sharing di sini, bisa nyanyi-nyanyi. Pemandangannya indah sekali ya saudaraku. Biar nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan berkati pemilik daripada villa ini ya, Pendeta Kontra Supit. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan semuanya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali dengan YouTube As Agape. Di hari kedua kita mengadakan doa puasa Ester. Nah, mungkin ini hari ke-15 nih. Untuk doa puasa 40 hari, saya percaya kita isi amunisi roh kita supaya roh kita mendapatkan kekuatan yang penuh yang dari Tuhan. Kita percaya di hari-hari perendahan hati kita di hadapan Tuhan akan menarik kuasa Tuhan, di mana kita boleh menjadi terang, menjadi berkat di sekeliling kehidupan kita maupun keluarga kita, baik dalam pelayanan apapun. Nanti Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan bukakan pelayanan-pelayanan di depan kita. Amin. Kita naikkan pujian, girang-girang dulu ya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Ada satu sobat, ada
satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. 5 kali ya sekarang saya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Serukan nama Yesus. Katakan maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kelihatan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mana ada yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Ayo bangkit semuanya. Bangkit, suka nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mana ada yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
siapa? Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Ya saudara, pemandangan di tempat ini indah sekali. Jadi kita semua saat ini ada di Gunung Salak ya. Saudara bisa lihat nih pemandangannya indah sekali ya saudara-saudaraku. Di atas masih ada kabut. Ya, ini tempat untuk doa. Jadi saudara yang rindu untuk ikut doa puasa Ester ini kita adakan sebulan sekali di minggu kedua ya. Jadi semua kumpul di Robinson Jembatan 2 setiap minggu kedua. Jadi hari Senin, Selasa, Rebu baru kita pulang. Ya, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama YouTube Pas Agape dengan Bu Maria. Kita berada di atas Gunung Salak di Bogor ini, villa daripada GBI Rem, di mana kita sebulan sekali diadakan doa puasa Ester di tempat ini. Mungkin bagi saudara yang rindu untuk mengisi rohani saudara dan juga untuk yang punya masalah-masalah pergumulan hidup yang berat-berat, saudara bisa datang ke tempat ini dan untuk mengambil doa puasa bersama-sama. Saudaraku, puji nama Tuhan. Saya teringat ada kesaksian 20 tahun yang lalu saya mengikuti doa puasa Ester di waktu itu di Puncak ya, bukan di Bogor ini. Dan waktu itu saya mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang dimana pergumulan badai hidup banyak sekali ya, 20 tahun lalu. Akhirnya Tuhan pulihkan lewat doa puasa Ester ini. Benar-benar Tuhan berikan kita kekuatan roh, saudaraku ya. Puji nama Tuhan, hari ini hari ke-8 dalam doa puasa 40 hari. Tuhan inginkan kita bahas tentang spirit kemarahan, roh kemarahan. Seringkali kita menyalahkan orang lain, seringkali kita menyalahkan setan, tapi jarang kita menyalahkan diri kita sendiri, saudara. Ya, karena hati kita lah diuji, ya apa yang timbul dari hati kita itu yang Tuhan nilai. Seringkali hati kita ini masih mengikuti kedagingan, mengikuti apa yang kita mau, saudaraku ya. Dan sehingga pada saat masalah muncul kita marah, pada saat pertengkaran muncul kita marah, pada saat kita iri hati dengan orang lain marah, kemarahan yang muncul pada saat ada hal-hal yang tidak kita sukai, muncullah kemarahan itu. Padahal saudara, di firman Tuhan dikatakan dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah saudaraku, jadi kemarahan itu jangan kita sampai berbuat dosa. Kita sudah padam amarah kita, sudah reda amarah kita sebelum matahari tenggelam. Jadi jangan beri kesempatan pada iblis. Bukan marah karena ada roh jahat atau roh iblis dalam kita, tetapi marah dari kedagingan kita. Kita nggak mau terima dengan keadaan kita, marah dengan Tuhan, dengan orang-orang, dengan keadaan, maka muncullah kemarahan itu. Nah pada saat kemarahan itu muncul, maka masuklah saudara kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat itu masuk ya. Karena segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga kejahatan. Jadi ada banyak sekali firman Tuhan tentang kemarahan ya. Saya juga pernah mengalami satu kali, ada satu peristiwa saya mengikuti satu kelompok doa, dan pada waktu kita sharing tiba-tiba ada seorang anggota itu marah-marah maki-maki saya. Aduh, setanin saya juga bingung ini kenapa orang bisa meledak-meledak seperti ini ya saudaraku. Nah puji nama Tuhan ya. Saya juga nggak mengerti kok bisa ya dia marah-marah seperti itu ya. Jadi menuduh, memfitnah, marah-marah kepada saya. Tapi saya tenang ya. Kita kadang sebagai ketua, pemimpin ministry ya, banyak sekali orang-orang anggota-anggotanya yang belum beres dalam karakter, dalam sifat, dalam emosi ya. Mengumbar emosi tinggi, tiba-tiba berpikir negatif, tiba-tiba langsung maki-maki. Saya kalau nggak kuat-kuat saya udah tutup persekutuan doa ya, tapi Tuhan yang kuatkan. Saya percaya ada banyak hal orang yang di dalam proses. Yang penting kita terus nasehatin, terus kita doakan. Ya kalau bisa doa pelepasan ya untuk setiap roh-roh kemarahan ini saudara. Dan dia harus berdamai dengan Tuhan, dengan sesama.
Kenapa muncul roh amarah ini dan terus menerus sehingga membuat kebocoran-kebocoran di dalam rohani. Walaupun mungkin orang itu ya kejar KKR, kejar kebaktian, kejar urapan, tetapi pada saat dia marah maka ada kebocoran-kebocoran dalam urapan. Maka sia-sia apa yang dilakukannya selama ini, saudaraku ya. Jadi kita harus mempunyai penguasaan diri dalam setiap emosi, saudara. Dan di Amsal 22 ayat 24 dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Lekas gusar tuh cepat emosi, cepat gelisah, cepat gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ya, kita jangan dekat-dekat sama orang pemarah. Kenapa? Bisa mungkin kita jadi ini ya, kena amarahnya dia, saudaraku ya. Dan Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi kalau orang yang suka marah, tiba-tiba dia suka aja bertengkar, apa aja jadi negatif, apa aja bisa jadi marahan dia gitu, saudaraku ya. Tetapi orang yang sabar memadamkan semua amarah. Nah, pada suatu hari ada kejadian di Bukit Doa Depok ya. Tiba-tiba ada satu teman tiba-tiba marah, maki-maki gitu ya. Padahal kita ini memang mau buru-buru pulang ke Jakarta karena saya masih ada pekerjaan ya. Seolah-olah dia nggak terima kok buru-buru pulang, terus marah-marahin saya, maki-maki saya. Padahal dia nggak mengerti, saya juga masih ada pekerjaan. Memang ikut mobil saya ya, nebeng mobil saya. Tapi kok bisa marah seperti itu? Karena saya juga ada kerjaan yang bisa saya lakukan juga nanti bisa diberikan untuk pelayanan, saudaraku ya. Nah, akhirnya sih dia minta maaf ya, maaf saya nggak tahu katanya gitu. Ya udah, saya bilang gitu. Yang penting saya juga nggak menyimpan kepahitan ya, nggak menyimpan amarah atau maki balas dengan maki ya. Enggak, yang penting saya yang lebih dewasa di dalam rohani harus lebih sabar, apalagi seorang pemimpin. Enggak bisa kita ikutin ke bawah emosi dengan orang-orang di sekeliling kita, saudaraku. Amsal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi orang-orang yang bijaksana itu biasanya cool down, sabar, jangan cepat emosinya yang muncul. Kita selidikin dulu, kita berpikir dulu, dan kita lakukan hal-hal yang baik, yang benar. Maksudnya berpikir panjang, oh ini ada gosip begini, ada hal-hal yang negatif. Kita tenang dulu, sabar dulu, benar gak diselidiki. Jangan langsung panas, emosi, marah. Akhirnya bisa menghancurkan semuanya, saudara. Amsal 16 ayat 32, orang yang tidak cepat marah lebih baik daripada pria perkasa. Jadi orang yang sabar itu lebih baik, saudaraku. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran akan timbul. Jadi ada banyak hal ya, unek-unek ya, kemarahan. Seringkali manusia menekan, tetapi kalau kita mengeluarkannya dengan bijaksana, bukan dengan emosi, dengan marah, dengan kata-kata najis, kata-kata kotor, setan. Saya bilang, siapa yang setan? Yang marah yang ada setan ya, saudaraku ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Dan kemudian dalam ayat yang ke-11, pemahaman seseorang pasti membuatnya tidak cepat marah, dan dia akan dipuji kalau memaafkan kesalahan. Jadi kita harus mempunyai pemahaman atas setiap masalah, sehingga kita tidak cepat marah, dan kita akan dipuji kalau kita memaafkan kesalahan orang. Saya juga seringkali memaafkan orang-orang yang menyakiti, yang tiba-tiba marah, tiba-tiba emosi ya, saudara. Memang sih kadang kebawa ya, bisa kita jadi sedih atau gimana, tapi udahlah, aku mengampuni, memaafkan ya kesalahan orang dan tidak lagi mau mengingat-ingat. Amsal yang ke-14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang marah memperbesarkan kebodohan. Jadi orang yang cepat marah itu, saya lihat sih menurut firman Tuhan itu orang yang bodoh. Apa-apa emosi dulu, apa-apa marah dulu, tidak bisa penguasaan diri. Padahal 9 buah roh itu salah satunya kesabaran. Kedua, penguasaan diri juga ada ya, untuk kita tidak lekas naik darah, lekas marah. Ya, orang-orang saya perhatikan, orang-orang yang cepat gusar, cepat marah, ujung-ujungnya suka sakit darah tinggi loh, saudara. Ya, maka kita hati-hati jangan sampai kita kena penyakit, khususnya darah tinggi karena suka marah-marah ini ya, saudaraku ya. Jadi, akhir kata dikatakan orang yang sabar melebihi pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kita bisa dikatakan seorang pahlawan kalau kita bisa menguasai diri, dan kita bisa menahan emosi, tidak mudah mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata najis, maki-maki, marah-marahin dengan nada yang tinggi, melotot-melotot sambil nunjuk-nunjuk. Itu, saudara, menurut orang yang marah itu, oh dia puas, udah melampiaskan amarahnya. Tetapi sebetulnya dia orang yang bodoh.
Ya, firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Ya, kemarahan itu bisa menghancurkan, kemarahan itu bisa membuat perceraian, kemarahan itu bisa membuat orang kepahitan, ya. Jadi semua pintu-pintu pekerjaan, pintu usaha pun ketutup, ya. Mana ada bos mau cari karyawan yang suka marah-marah, ya. Baik mungkin seorang bos yang suka marah-marah, ya karyawannya juga pada stres, ya, banyak yang keluar. Apalagi kalau marah-marah ada celah iblis, maka rezeki pun seret tuh saudara, usaha pun gagal. Apapun yang dia lakukan gak akan berhasil. Jangankan orang Kristen, orang dunia aja tahu gimana mempunyai roh yang excellent, ya, mempunyai karakter yang baik, saudara. Ya, walaupun dia pandai, pinter, S3, tapi dia suka marah-marah, itu nggak akan dipakai di masyarakat. Orang nggak mau deket-deket, dan perusahaan pun akan tutup, saudara, akan bangkrut, ya, kalau orang dipakai orang-orang seperti itu. Maka akhirnya, saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mari kita cool down. Kita bukan nggak boleh marah, boleh. Tuhan Yesus saja pernah marah, ya. Tetapi marah kita dengan nada yang baik, dalam penguasaan diri, dengan kata-kata yang tidak jahat, tidak kotor, ya. Kita bisa memarahi orang dengan kata-kata yang lebih bijaksana lagi, saudara, sehingga dia orang itu merubah, ya, berpikir dan merubah diri, saudaraku. Jadi kemarahan yang di sini dikatakan dalam arti negatif, sehingga kita bisa berubah, ya, saudaraku. Saya pernah satu kali punya pengalaman hidup, ya, saudaraku. Nah, waktu itu udah berapa tahun lalu lah, udah lama, ya. Nah, saya dengar dari keluarga besar bahwa nenek saya itu udah meninggal dan ada warisannya. Saya sebagai cucu, ya, mama saya ada, ya. Saya pulang nih ke Jawa, disuruh pulang. Oh, ini ada warisan, ya, ini ada emas nih, berapa balok, ya, dibagikan lah buat orang-orang yang susah, termasuk mama saya. Tetapi saya bilang, oh, ada warisan dari nenek saya kok nggak dibagikan kepada mama saya yang susah. Seumur hidupnya dia nggak punya rumah, kontrak sana, kontrak sini. Saya hitung-hitung ada 7 kali kontrak, ya, rumah sebagai istri hamba Tuhan. Mama saya kok nggak dibela gitu, bahkan nggak didukung, bahkan nggak diberi oleh saudaranya. Bahkan saudaranya yang kaya itu yang mengambil warisan dari nenek saya, ya. Mestinya bagilah, setidaknya ada rumah kecil lah yang murah gitu. Yang saya dengar juga, ya, desas-desus sampai 6 miliar, ya, karena mama saya nenek saya kan udah tua umurnya, dan banyak sekali dia punya tabungan sampai taruh di bawah tanah kalau orang dulu, ya. Nah, itu kan dari anak cucunya yang banyak toko emas itu banyak yang kasih hadiah seumur hidup dia, kan pasti banyak gitu. Nah, saya sempat marah, sempat emosi, sempat aduh, kenapa gitu, kok mama saya nggak dibagi gitu kan, kok mama saya nggak dibelikan rumah walaupun yang murah lah gitu, ya. Nah, disitulah saya sempat panas hati, saya sempat gimana ya, kecewa dengan saudara-saudara mama saya gitu, ya, yang mengambil uang warisan itu. Tetapi saya pada waktu saya menangis di kaki Tuhan, dan saya bilang, Tuhan, warisan kami, keluarga kami adalah dari Tuhan sendiri. Saya percaya berkat Tuhan itu tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Yang penting kami benar, hidup kami tulus, ya. Keluarga kami tidak menuntut, ya, tidak ribut soal warisan. Saya bilang, saya percaya warisan kami dari Tuhan. Dan akhirnya, saudara, ya, puji nama Tuhan, setelah mama saya meninggal, saya bisa membelikan saudara-saudara saya yang susah, yang sulit, untuk mereka punya rumah tinggal, ya. Itu pun berkat dari Tuhan. Saya percaya Tuhan itu tidak buta, ya. Pada saat kita mengadu kepada Tuhan, pada saat kita menyatakan, ya, apa yang merupakan kepahitan kita, ya, ketidaksukaan kita, kemarahan kita, emosi kita kepada Tuhan, dan kita mengakui di hadapan Tuhan, ya, karena seperti kita ini ndak dihitung lah, seperti kita ini kok nggak diberikan bagiannya lah untuk warisan itu, ya. Tapi pada saat kita mengadu kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, maka ada damai sejahtera Tuhan turun, dan kembali timbul iman. Tuhan, aku percaya, Tuhan, Engkau Maha Kaya, Engkau akan memberkati keluarga kami, ya. Saatnya Engkau meninggikan keluarga kami, karena di masa lalu kami dalam kehidupan keterpurukan, kesusahan, kesulitan, kemiskinan. Tapi saatnya Tuhan akan membela, saatnya Tuhan akan mengangkat kita dari lumpur, kekurangan, kemiskinan. Saatnya Tuhan untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, saya sangat bersyukur 2 tahun lalu kami bisa membelikan saudara-saudara kami yang kekurangan. Jadi kita yang sudah maju lah, maksudnya ada kelimpahan dari Tuhan, kita bisa berbagi pada saudara-saudara kita yang kekurangan, ya. Apalagi untuk orang-orang lain, ya. Kita lihat dulu keluarga kita, Yerusalem, Yudea, Samaria, baru sampai ujung bumi. Kita bisa memberkati mereka juga lewat berkat Tuhan yang
kita sudah terima ya. Jadi puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dengan usaha pekerjaan apapun, sekecil apapun yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga. Tuhan itu nggak akan menutup mata. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati ya. Dia tidak membangkit-bangkit. Nah disitulah marah saya jadi reda padam pada saat kita berdoa. Pada saat kita menyerahkan semua ketidakadilan ini gitu ya. Dan kita serahkan pada Tuhan, akhirnya Tuhan yang bela ya. Saya percaya saudara, apa sih yang menjadi kemarahan saudara? Jangan sampai iblis mengambil keuntungan dari hal kemarahan saudara, sehingga bisa merusakkan banyak hal, banyak pertemanan, perceraian, dan banyak hal yang dikerjakan iblis. Tutup semua akses ya. Kita harus sabar dan penguasaan diri. Jangan umbar emosi untuk kepuasan kedaginganmu, tetapi ayo memilih untuk mengerat semua kedagingan, dan kita ambil penguasaan diri untuk percaya Tuhan. Aku percayakan semua ketidakadilan ini kepada Engkau, dan percaya Tuhan akan bela ya. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara pun di tempat ini yang mengalami masalah-masalah yang sukar sehingga timbul amarahmu, itulah Tuhan sedang memproses amarahmu yang sering kali kamu lekas gusar, gelisah, tidak bisa tenang, apalagi diberi masalah, cobaan hidup, ujian ya. Saudara bisa mengerat atau saudara semakin menjadi-jadi. Oleh sebab itu saudara pilihan di tangan saudara dan saya untuk sabar atau untuk marah-marah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus semua roh-roh amarah, roh-roh kebencian, roh-roh ketidakpuasan, roh apapun juga yang membuat saudara marah saat ini, kami hancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan keluar dari kehidupan, pikiran, hati saudara dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus berikanlah roh penguasaan diri, roh kesabaran turun masuk dalam setiap hati anak-anakmu yang mendengar video ini Tuhan, sehingga mereka lebih cool down, lebih sabar, lebih bijaksana untuk menangani berbagai kasus kehidupan, berbagai masalah-masalah kehidupan, dan percayakan semuanya di tangan Tuhan, di kaki Tuhan, karena Tuhanlah sumber ketenangan, Tuhanlah sumber kedamaian, dan Tuhanlah pembela bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, saya percaya semuanya akan menjadi indah pada waktunya bersama Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.